Pagi itu, sinar matahari mulai menyelinap masuk melalui jendela dapur Bu Sari, menciptakan pola-pola cahaya yang indah di lantai. Suara burung berkicau di luar menambah suasana tenang di rumah sederhana mereka. Bu Sari, seorang ibu rumah tangga berusia 40 tahun, sudah bangun lebih awal. Dia menyukai momen-momen seperti ini, ketika dunia masih sepi dan dia bisa menikmati waktu sendiri sebelum suaminya, Pak Joko, dan anaknya, Rian, bangun. Bu Sari mulai menyiapkan sarapan. Aroma nasi goreng yang dimasaknya perlahan memenuhi ruangan. Dia menambahkan sedikit kecap manis dan irisan cabai untuk memberikan rasa yang lebih. Sambil menunggu nasi goreng matang, dia memotong beberapa buah untuk disajikan sebagai pelengkap. Buah-buahan segar selalu menjadi favorit Rian, dan Bu Sari ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Setelah selesai menyiapkan sarapan, Bu Sari memutuskan untuk membangunkan Rian. Dia berjalan ke kamar anaknya, mengetuk pintu dengan lembut. "Rian, bangun sayang. Sarapan sudah siap," panggilnya. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari dalam kamar dan pintu terbuka. Rian, yang baru berusia 18 tahun, muncul dengan rambut acak-acakan dan mata yang masih mengantuk. "Selamat pagi, Bu," ucap Rian sambil menguap. Senyumnya yang manis membuat hati Bu Sari bergetar. Dia selalu merasa bangga memiliki anak seperti Rian, yang tumbuh menjadi remaja yang baik dan penuh perhatian. "Selamat pagi, Nak. Ayo, sarapan dulu. Nasi goreng kesukaanmu sudah siap," kata Bu Sari sambil mengajak Rian menuju meja makan. Mereka duduk bersama, menikmati sarapan dengan penuh kehangatan. Rian menceritakan tentang rencana hari ini, bagaimana dia akan bertemu dengan teman-temannya di sekolah, dan ada rencana untuk belajar bersama. "Bu, nanti sore aku mau belajar kelompok di rumah Dika. Boleh ya?" tanya Rian dengan penuh harap. "Boleh, asal kamu pulang tepat waktu. Jangan lupa untuk membantu ibu di rumah setelah itu," jawab Bu Sari sambil tersenyum. Dia selalu mendukung Rian dalam segala hal, tetapi juga ingin anaknya belajar tanggung jawab. Setelah sarapan, Rian membantu Bu Sari membersihkan meja. Mereka berbincang-bincang ringan, saling berbagi cerita tentang kegiatan sehari-hari. Rian menceritakan tentang teman-temannya di sekolah, bagaimana mereka merencanakan ujian akhir, dan berbagai hal lucu yang terjadi di kelas. Bu Sari mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali tertawa mendengar cerita-cerita konyol Rian. "Bu, kamu ingat waktu aku kelas 2 SD? Aku pernah jatuh dari sepeda dan kamu langsung berlari ke arahku?" tanya Rian sambil tertawa. "Ya, tentu saja. Waktu itu aku sangat khawatir. Tapi kamu malah tertawa dan bilang itu hanya goresan kecil," jawab Bu Sari, mengenang momen itu dengan senyuman. "Kamu selalu berani, Nak." Setelah selesai membersihkan, mereka berdua pergi ke taman kecil di belakang rumah. Bu Sari menyukai kebun kecilnya, di mana dia menanam berbagai bunga dan sayuran. Rian membantu ibunya merawat tanaman, menyiram bunga, dan mencabut rumput liar. Dalam momen ini, kedekatan mereka semakin terasa. Rian seringkali menggoda ibunya, membuatnya tertawa dengan lelucon-leluconnya. "Bu, bunga ini harusnya diberi nama Bunga Sari, karena kamu yang merawatnya dengan penuh kasih sayang," kata Rian sambil menunjuk pada bunga mawar yang sedang mekar. "Kalau begitu, kamu harus jadi anak Sari yang selalu membantu ibunya," balas Bu Sari dengan senyum lebar. Mereka berdua tertawa, dan suasana menjadi semakin hangat. Setelah beberapa jam bekerja di taman, Bu Sari dan Rian duduk di bangku kayu yang ada di bawah pohon mangga. Mereka menikmati angin sepau-sepau yang berhembus,
dan Bu Sari merasa sangat bersyukur atas momen-momen seperti ini. Dia menyadari betapa berartinya waktu yang dihabiskan bersama anaknya. Rian, kamu tahu tidak? Ibu sangat bangga padamu. Kamu tumbuh menjadi anak yang baik dan bertanggung jawab, kata Bu Sari dengan tulus. Terima kasih, Bu. Aku juga bangga punya ibu sepertimu, jawab Rian, matanya berbinar. Dia merasa nyaman berbagi perasaannya dengan ibunya, dan itu membuat hubungan mereka semakin kuat. Setelah beristirahat sejenak, mereka kembali ke dalam rumah. Bu Sari mulai menyiapkan makan siang, sementara Rian pergi ke kamarnya untuk belajar. Namun, sebelum pergi, Rian memeluk ibunya dengan erat. Ibu, terima kasih sudah menjadi ibu yang terbaik, ucapnya. Bu Sari merasa hangat di dalam hatinya. Dia tahu bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang istimewa, dan dia berusaha untuk selalu menjaga kedekatan ini. Meskipun Rian sudah beranjak dewasa, dia ingin anaknya tahu bahwa dia selalu bisa mengandalkannya. Setelah makan siang, Bu Sari memutuskan untuk beristirahat sejenak. Dia duduk di sofa sambil membaca buku, sementara Rian belajar di kamarnya. Namun, pikirannya terus melayang pada Rian. Dia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan mereka belakangan ini. Rian semakin dewasa, dan Bu Sari merasakan kedekatan yang lebih dalam antara mereka. Ketika sore menjelang, Pak Joko pulang dari kerja. Suasana rumah menjadi lebih hidup dengan kehadirannya. Mereka bertiga berkumpul di ruang tamu, berbagi cerita tentang hari mereka. Pak Joko menceritakan tentang pekerjaannya, sementara Rian menunjukkan hasil belajar yang dia lakukan. Bu Sari merasa bahagia melihat keluarganya berkumpul, dan dia tahu bahwa momen-momen seperti ini adalah yang paling berharga. Setelah makan malam, Rian membantu ibunya mencuci piring. Mereka berbincang-bincang sambil bekerja, dan Bu Sari merasa sangat bersyukur memiliki anak yang begitu perhatian. Rian seringkali membuat lelucon yang membuat Bu Sari tertawa, dan suasana menjadi semakin hangat. Bu, besok aku ada ujian. Doakan aku ya, kata Rian sambil mengeringkan piring. Pastinya, Nak. Ibu yakin kamu bisa. Jangan lupa belajar dengan baik, jawab Bu Sari, memberikan semangat kepada anaknya. Setelah selesai, Rian pamit untuk tidur. Bu Sari mengucapkan selamat malam dan mencium keningnya. Dia merasa bahagia melihat Rian tumbuh menjadi pribadi yang baik, dan dia bertekad untuk selalu mendukungnya dalam setiap langkah. Malam itu, Bu Sari duduk di teras, menikmati angin malam yang sejuk. Dia merenungkan betapa berartinya hubungan yang dia miliki dengan Rian. Dia tahu bahwa cinta dan kasih sayang yang mereka miliki adalah sesuatu yang tidak bisa diukur. Dalam hati, Bu Sari berdoa agar hubungan mereka selalu terjaga, penuh dengan kehangatan dan pengertian. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Rian semakin sibuk dengan persiapan ujian akhir. Bu Sari memperhatikan anaknya dengan penuh perhatian. Dia melihat Rian yang biasanya ceria dan penuh semangat, kini lebih sering terbenam dalam buku-buku pelajaran. Meskipun Rian tidak mengeluh, Bu Sari merasakan ada beban yang dipikul oleh anaknya. Dia ingin memberikan dukungan yang lebih, tetapi tidak ingin mengganggu fokus Rian. Suatu sore, setelah seharian belajar, Rian keluar dari kamarnya dengan wajah lelah. Bu Sari sedang menyiapkan makan malam ketika Rian menghampirinya. Bu, bolehkah aku minta bantuan? Tanya Rian dengan nada sedikit ragu. Boleh, Nak. Apa yang bisa ibu bantu? Jawab Bu Sari sambil tersenyum, merasa senang anaknya mau meminta bantuan. Aku merasa kesulitan dengan pelajaran matematika. Mungkin ibu bisa membantu menjelaskan beberapa soal? Rian mengungkapkan permintaannya dengan penuh harap.
Bu Sari merasa senang bisa membantu. Meskipun dia bukan seorang guru matematika, dia berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit. Mereka duduk di meja makan, di mana Rian menyebarkan buku dan kertas-kertasnya. Bu Sari menjelaskan dengan sabar, dan Rian mendengarkan dengan seksama. Dalam momen ini, kedekatan mereka semakin terasa. Bu, terima kasih. Penjelasan ibu sangat membantu, kata Rian setelah berhasil menyelesaikan beberapa soal. Dia tersenyum lebar, dan Bu Sari merasa bangga melihat anaknya berhasil. Senang bisa membantu, Nak. Ingat, ibu selalu ada untukmu, jawab Bu Sari, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Setelah belajar, mereka berdua pergi ke taman untuk beristirahat sejenak. Suasana sore yang tenang membuat mereka merasa nyaman. Rian duduk di bangku taman, sementara Bu Sari berdiri di sampingnya, menikmati pemandangan bunga-bunga yang bermekaran. Bu, aku ingin bertanya sesuatu. Rian memulai percakapan dengan nada serius. Apa ibu pernah merasa bingung tentang perasaan kita? Bu Sari terkejut mendengar pertanyaan itu. Dia menatap Rian dengan penuh perhatian, mencoba memahami apa yang ingin disampaikan anaknya. Maksudmu, perasaan kita sebagai ibu dan anak? Tanya Bu Sari, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Ya, seperti, kadang aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan ibu dan anak. Apakah itu normal? Rian mengungkapkan perasaannya dengan hati-hati. Bu Sari merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa perasaan yang dimaksud Rian adalah sesuatu yang lebih dalam, dan dia pun merasakannya. Namun, dia tidak ingin membuat situasi menjadi canggung. Rian, hubungan kita sangat istimewa. Ibu selalu mencintaimu, dan itu tidak akan pernah berubah. Tapi kita juga harus menjaga batasan yang sehat, jawab Bu Sari dengan lembut. Rian mengangguk, tetapi wajahnya menunjukkan bahwa dia masih bingung. Aku hanya merasa sangat dekat dengan ibu. Kadang-kadang, aku merasa seperti kita bisa berbagi lebih banyak, katanya, suaranya hampir berbisik. Mendengar itu, Bu Sari merasakan campuran antara kebahagiaan dan kekhawatiran. Dia ingin Rian tahu bahwa kedekatan mereka adalah hal yang indah, tetapi dia juga ingin menjaga agar hubungan mereka tetap dalam konteks yang benar. Kedekatan kita adalah sesuatu yang sangat berharga, Rian. Ibu ingin kita selalu bisa berbagi, tetapi kita juga harus ingat bahwa kita memiliki peran masing-masing, jelas Bu Sari. Mereka terdiam sejenak, merenungkan kata-kata yang baru saja diucapkan. Rian menatap ibunya dengan penuh rasa hormat. Ibu, aku tidak ingin kehilangan hubungan ini. Aku merasa sangat nyaman berbagi segalanya dengan ibu, ucapnya, suaranya penuh kejujuran. Bu Sari merasakan haru mendengar pernyataan Rian. Dia tahu bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang langka dan berharga. Ibu juga merasa sama, Rian. Kita bisa berbagi banyak hal, tetapi kita harus selalu menjaga komunikasi dan saling menghormati, jawab Bu Sari, berusaha memberikan pengertian yang lebih dalam. Setelah percakapan itu, suasana di antara mereka terasa lebih hangat. Rian merasa lega bisa berbagi perasaannya, dan Bu Sari merasa bangga bisa menjadi tempat curhat bagi anaknya. Mereka kembali ke dalam rumah, dan Bu Sari melanjutkan persiapan makan malam. Malam itu, setelah makan malam, Rian kembali ke kamarnya untuk belajar. Namun, pikirannya terus melayang pada percakapan dengan ibunya. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dalam hubungan mereka, dan dia ingin menjelajahi perasaan itu lebih jauh. Namun, dia juga merasa bingung dan takut jika perasaannya itu salah. Sementara itu, Bu Sari duduk di ruang tamu,
merenungkan apa yang telah dibicarakan dengan Rian. Dia merasa bangga bahwa anaknya bisa terbuka, tetapi dia juga khawatir tentang bagaimana perasaan itu bisa mempengaruhi hubungan mereka. Dia ingin menjaga kedekatan ini, tetapi juga tidak ingin melanggar batasan yang seharusnya ada antara ibu dan anak. Hari-hari berikutnya, Rian semakin fokus pada persiapan ujian. Namun, dia tidak bisa menghilangkan perasaan yang muncul setelah percakapan dengan ibunya. Dia merasa lebih dekat dengan Busari, tetapi juga merasa ada ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Rian mulai memperhatikan setiap momen bersama ibunya, merasakan kehangatan dan kasih sayang yang mengalir di antara mereka. Suatu malam, setelah belajar, Rian memutuskan untuk mengajak ibunya berbicara lagi. Dia merasa perlu untuk mengklarifikasi perasaannya. "Bu, bolehkah kita bicara sebentar?" tanya Rian, menghampiri Busari yang sedang duduk di sofa. "Tentu, Nak." "Ada apa?" jawab Busari, menatap Rian dengan penuh perhatian. "Aku ingin membahas tentang perasaan yang aku ungkapkan sebelumnya. Aku merasa bingung, dan aku tidak ingin membuat ibu merasa tidak nyaman." Rian mulai berbicara dengan hati-hati. Busari merasakan jantungnya berdegup kencang. "Rian, ibu menghargai keberanianmu untuk berbicara. Apa yang ingin kamu sampaikan?" tanyanya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. "Aku hanya ingin memastikan bahwa kita bisa terus berbagi tanpa merasa tertekan. Aku tidak ingin hubungan kita menjadi canggung," Rian menjelaskan, matanya penuh harap. Busari mengangguk, merasa lega mendengar pernyataan Rian. "Ibu juga tidak ingin hubungan kita menjadi canggung. Kita bisa berbagi banyak hal, tetapi kita harus selalu menjaga batasan yang sehat. Ibu mencintaimu, dan itu tidak akan pernah berubah," jawab Busari, berusaha memberikan pengertian yang lebih dalam. Mereka terdiam sejenak, merenungkan kata-kata yang baru saja diucapkan. Rian merasa lega bisa berbagi perasaannya, dan Busari merasa bangga bisa menjadi tempat curhat bagi anaknya. Dalam momen itu, mereka saling menatap, dan ada keheningan yang penuh makna. "Terima kasih, Bu. Aku merasa lebih baik sekarang," kata Rian, senyumnya kembali merekah. Busari merasa bahagia melihat anaknya merasa lebih tenang. Malam itu, setelah berbicara, Rian pergi ke kamarnya dengan perasaan yang lebih ringan. Dia tahu bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang istimewa, dan dia bertekad untuk menjaga kedekatan ini dengan penuh rasa hormat. Sementara itu, Busari duduk di sofa, merenungkan betapa berartinya hubungan yang dia miliki dengan Rian. Dia tahu bahwa cinta dan kasih sayang yang mereka miliki adalah sesuatu yang tidak bisa diukur. Hari-hari menjelang ujian akhir semakin mendekat, dan Rian semakin fokus pada studinya. Namun, meskipun dia sibuk, perasaan yang muncul antara dia dan ibunya tidak bisa diabaikan. Rian merasa ada sesuatu yang lebih dalam hubungan mereka, dan dia ingin memastikan bahwa kedekatan ini tidak mengganggu batasan yang seharusnya ada antara ibu dan anak. Suatu sore, setelah belajar seharian, Rian memutuskan untuk mengajak Busari berbicara lagi. Dia merasa perlu untuk mengklarifikasi perasaannya dan memastikan bahwa mereka berdua berada di halaman yang sama. "Bu, bolehkah kita bicara sebentar?" tanya Rian, menghampiri Busari yang sedang menyiram tanaman di taman. "Ya, Nak." "Ada apa?" jawab Busari, menatap Rian dengan penuh perhatian. "Aku ingin membahas tentang perasaan yang aku ungkapkan sebelumnya. Aku merasa bingung, dan aku tidak ingin membuat ibu merasa tidak nyaman." Rian mulai berbicara dengan hati-hati. Busari merasakan jantungnya berdegup kencang. "Rian, ibu menghargai keberanianmu untuk berbicara. Apa yang ingin kamu sampaikan?" tanyanya,
berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Aku hanya ingin memastikan bahwa kita bisa terus berbagi tanpa merasa tertekan. Aku tidak ingin hubungan kita menjadi canggung, Rian menjelaskan, matanya penuh harap. Busari mengangguk, merasa lega mendengar pernyataan Rian. Ibu juga tidak ingin hubungan kita menjadi canggung. Kita bisa berbagi banyak hal, tetapi kita harus selalu menjaga batasan yang sehat. Ibu mencintaimu, dan itu tidak akan pernah berubah, jawab Busari, berusaha memberikan pengertian yang lebih dalam. Mereka terdiam sejenak, merenungkan kata-kata yang baru saja diucapkan. Rian merasa lega bisa berbagi perasaannya, dan Busari merasa bangga bisa menjadi tempat curhat bagi anaknya. Dalam momen itu, mereka saling menatap, dan ada keheningan yang penuh makna. Terima kasih, Bu. Aku merasa lebih baik sekarang, kata Rian, senyumnya kembali merekah. Busari merasa bahagia melihat anaknya merasa lebih tenang. Setelah percakapan itu, Rian merasa lebih nyaman dengan perasaannya. Dia tahu bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang istimewa, dan dia bertekad untuk menjaga kedekatan ini dengan penuh rasa hormat. Sementara itu, Busari juga merasa lega. Dia tahu bahwa komunikasi yang terbuka adalah kunci untuk menjaga hubungan mereka tetap sehat. Malam itu, setelah makan malam, Rian kembali ke kamarnya untuk belajar. Namun, pikirannya terus melayang pada percakapan dengan ibunya. Dia merasa lebih dekat dengan Busari, tetapi juga merasa ada ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Rian mulai memperhatikan setiap momen bersama ibunya, merasakan kehangatan dan kasih sayang yang mengalir di antara mereka. Hari-hari berlalu, dan ujian akhir pun tiba. Rian merasa gugup, tetapi Busari selalu ada untuk memberikan dukungan. Dia menyiapkan sarapan yang lezat setiap pagi dan memberikan semangat kepada Rian sebelum berangkat ke sekolah. Ingat, Nak, kamu sudah belajar dengan baik. Ibu yakin kamu bisa, kata Busari dengan penuh keyakinan. Rian merasa bersemangat mendengar kata-kata ibunya. Dia tahu bahwa dukungan Busari adalah salah satu alasan dia bisa tetap fokus. Setelah ujian selesai, Rian merasa lega. Dia tahu bahwa dia telah melakukan yang terbaik, dan sekarang saatnya untuk bersantai. Setelah ujian, Rian dan Busari merencanakan untuk menghabiskan waktu bersama. Mereka pergi ke taman kota, menikmati udara segar dan pemandangan yang indah. Rian merasa senang bisa menghabiskan waktu dengan ibunya, dan mereka berbincang-bincang tentang berbagai hal. Bu, aku ingin berterima kasih atas semua dukunganmu selama ini. Tanpa ibu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, kata Rian dengan tulus. Rian, ibu selalu ada untukmu. Itu adalah tugas ibu untuk mendukungmu dan melihatmu tumbuh menjadi pribadi yang baik, jawab Busari, merasakan kebanggaan yang mendalam. Mereka berjalan-jalan di taman, menikmati momen-momen kecil yang membuat mereka merasa lebih dekat. Rian mulai menceritakan tentang rencananya setelah lulus sekolah. Dia ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan mengambil jurusan yang dia cintai. Busari mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan saran dan dukungan. Bu, aku ingin mengambil jurusan psikologi. Aku ingin membantu orang lain, seperti ibu membantuku, kata Rian dengan semangat. Busari tersenyum, merasa bangga dengan keputusan anaknya. Itu pilihan yang bagus, Rian. Ibu yakin kamu akan menjadi psikolog yang hebat. Kamu memiliki empati yang tinggi, dan itu sangat penting dalam bidang itu, jawab Busari, memberikan semangat kepada anaknya. Setelah menghabiskan waktu di taman, mereka pulang ke rumah. Rian merasa bahagia dan bersemangat untuk masa depannya. Dia tahu bahwa dia memiliki dukungan penuh dari ibunya,
dan itu memberinya kekuatan untuk mengejar impian. Malam itu, setelah makan malam, Rian dan Busari duduk di ruang tamu. Mereka menonton film bersama, tertawa dan berbagi momen-momen lucu. Rian merasa nyaman berada di samping ibunya, dan dia tahu bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang sangat berharga. Setelah film selesai, Rian merasa ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. "Bu, aku ingin berbicara tentang perasaan kita lagi," katanya, suaranya serius. Busari menatap Rian dengan penuh perhatian. "Tentu, Nak. Apa yang ingin kamu sampaikan?" tanyanya, merasa sedikit cemas. "Aku ingin memastikan bahwa kita bisa terus berbagi tanpa merasa tertekan. Aku tidak ingin hubungan kita menjadi canggung," Rian menjelaskan, matanya penuh harap. Busari mengangguk, merasa lega mendengar pernyataan Rian. "Ibu juga tidak ingin hubungan kita menjadi canggung. Kita bisa berbagi banyak hal, tetapi kita harus selalu menjaga batasan yang sehat. Ibu mencintaimu, dan itu tidak akan pernah berubah," jawab Busari, berusaha memberikan pengertian yang lebih dalam. Mereka terdiam sejenak, merenungkan kata-kata yang baru saja diucapkan. Rian merasa lega bisa berbagi perasaannya, dan Busari merasa bangga bisa menjadi tempat curhat bagi anaknya. Dalam momen itu, mereka saling menatap, dan ada keheningan yang penuh makna. "Terima kasih, Bu. Aku merasa lebih baik sekarang," kata Rian, senyumnya kembali merekah. Busari merasa bahagia melihat anaknya merasa lebih tenang. Malam itu, setelah berbicara, Rian pergi ke kamarnya dengan perasaan yang lebih ringan. Dia tahu bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang istimewa, dan dia bertekad untuk menjaga kedekatan ini dengan penuh rasa hormat. Sementara itu, Busari duduk di sofa, merenungkan betapa berartinya hubungan yang dia miliki dengan Rian. Dia tahu bahwa cinta dan kasih sayang yang mereka miliki adalah sesuatu yang tidak bisa diukur. Hari-hari berlalu, dan Rian akhirnya menerima hasil ujian akhir. Dia berhasil lulus dengan baik, dan Busari merasa sangat bangga. Mereka merayakan keberhasilan Rian dengan makan malam spesial di rumah. Rian merasa bahagia bisa berbagi momen ini dengan ibunya, dan dia tahu bahwa semua usaha dan dukungan Busari telah membantunya mencapai tujuannya. "Bu, terima kasih atas semua dukunganmu. Aku tidak akan bisa melakukan ini tanpa Ibu," kata Rian dengan tulus. "Rian, Ibu selalu ada untukmu. Itu adalah tugas Ibu untuk mendukungmu dan melihatmu tumbuh menjadi pribadi yang baik," jawab Busari, merasakan kebanggaan yang mendalam. Malam itu, setelah merayakan keberhasilan, Rian dan Busari duduk di teras, menikmati angin malam yang sejuk. Mereka berbicara tentang masa depan, harapan, dan impian. Rian merasa lebih dekat dengan ibunya, dan dia tahu bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang sangat berharga. "Bu, aku ingin kita selalu bisa berbagi seperti ini. Aku tidak ingin kehilangan kedekatan kita," kata Rian, suaranya penuh harap. "Rian, Ibu juga merasa sama. Kita akan selalu bisa berbagi, selama kita saling menghormati dan menjaga komunikasi yang baik," jawab Busari, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Malam itu, mereka saling berpelukan, merasakan kehangatan dan cinta yang tulus. Mereka menyadari bahwa hubungan mereka adalah anugerah yang harus dijaga dengan baik, dan mereka siap untuk menghadapi masa depan bersama dengan penuh kasih sayang.